Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan Kimia Organik 2 Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Bersama saya Yahdiana Harahap. Topik bahasan pada pertemuan kali ini adalah tentang asam nukleat. Asam nukleat merupakan golongan senyawa nukleoprotein yang tersusun dari nukleotida. Contoh asam nukleat adalah deoksiribonukleik acid atau DNA dan ribonukleik acid atau RNA. Hidrolisis asam nukleat akan menghasilkan nukleotida. Apabila nukleotida dihidrolisis kembali, maka menghasilkan nukleosida dan asam fosfat. Nukleotida dapat membentuk polimer yang dinamakan polinukleotida. Jadi, polinukleotida adalah polimer yang mengandung nukleotida sebagai subunit-subunit yang berulang. Nukleotida bergabung satu sama lain melalui tautan fosfodiester antara posisi 3 aksen C dari satu nukleotida dengan posisi 5 aksen C dari nukleotida sambungannya. Tautan ini terbentuk berulang kali sehingga membentuk struktur besar, dalam bentuk rantai atau untai yang mengandung ratusan sampai jutaan nukleotida dalam satu molekul raksasa. Nukleotida terdiri atas 3 komponen, yaitu basa nitrogen heterosiklik, gula pentosa, dan fosfat. Gula dan fosfat dalam asam nukleat terhubung satu sama lain secara berselang-seling, membentuk rantai yang memanjang melalui ikatan fosfodiester. Dalam nomenklatur, karbon yang terikat pada gugus fosfat disebut karbon ujung 3 aksen, dan karbon yang terikat pada gula disebut karbon ujung 5 aksen. Struktur nukleotida yang membedakan DNA dan RNA adalah gula pentosa penyusunnya. Pada DNA, gula pentosa penyusunnya adalah deoksiribosa atau 2-deoksiribosah. Sedangkan pada RNA, gula pentosa penyusunnya adalah ribosa. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, nukleotida tersusun juga oleh fosfat. Fosfat ini menghubungkan gula pada satu nukleotida ke fosfat pada nukleotida berikutnya untuk membentuk suatu polinukleotida. Sekarang mari kita bahas basa nitrogen sebagai salah satu komponen penyusun asam nukleat. Basa nitrogen berikatan dengan ikatan beta pada atom karbon nomor 1 aksen dari gula ribosa atau deoksiribosa. Pirimidin berikatan ke gula ribosa pada atom N nomor 1 dari struktur cincinnya. Sedangkan purin berikatan ke gula ribosa pada atom N nomor 9 dari struktur cincinnya. Basa nitrogen penyusun DNA terdiri atas timin, adenin, sitosin, dan guanin. Sedangkan basa nitrogen penyusun RNA terdiri atas urasil, adenin, sitosin, dan guanin. Pada RNA, gula penyusunnya adalah gula ribosa atau B-D-furanosa, Jadi beta dextrofuranosa. Gula ribosa merupakan gula pentosa yang terdiri dari 5 atom karbon. Dalam bentuk linearnya, ribosa memiliki gugus fungsi aldehida. Gugus aldehida ini akan berikatan dengan gugus hidroksil dari atom C asimetrik terjauh sehingga membentuk suatu struktur siklik, yaitu beta furanosa atau ribosa. Ribonukleotida merupakan penyusun RNA. RNA terdiri dari rantai poliribonukleotida dengan susunan basa adenin, guanin, urasil, dan sitosin. RNA ditemukan dalam inti sel dan sitoplasma sel. Terdapat 3 jenis RNA, yaitu RNA transfer atau tRNA, RNA ribosom atau rRNA, dan RNA kurir atau messenger RNA.
Ketiganya berperan dalam pengiriman informasi genetik dari DNA ke protein. Molekul RNA lebih kecil daripada DNA, hanya mengandung sebanyak 21 nukleotida dengan berat molekul paling rendah sebesar 7.000. Ribonukleotida penyusun RNA antara lain adenosin 5-fosfat, guanosin 5-fosfat, sitidin 5-fosfat, dan uridin 5-fosfat. Sedangkan DNA adalah suatu molekul rangkap di mana dua rantai polinukleotida saling bertautan satu sama lain melalui pasangan basa tertentu. Deoksiribonukleotida adalah penyusun DNA. DNA terdiri dari dua rangkaian heliks antiparalel. Jadi paralel dia itu artinya berlawanan arah yang melilit ke kanan suatu poros. Basa penyusun suatu untai DNA yang antiparalel itu tidak sama, melainkan bersifat komplement terhadap untai pasangannya. Seperti terlihat pada gambar, basa pada DNA merupakan komplement pasangannya. Basa adenin merupakan pasangan dari timin. Sedangkan guanin merupakan pasangan dari basa sitosin. Ikatan hanya dapat terjadi pada antar pasangan basa tersebut. Nah, jenis ikatan antar pasangan basa ini adalah ikatan hidrogen. Ikatan basa antar polinukleotida akan menyebabkan terbentuknya putaran heliks, di mana kedua untai DNA bersifat antiparalel, artinya kedua untai DNA mempunyai orientasi C5 ke C3 berlawanan. Satu putaran heliks memiliki panjang 3,4 angstrom. Ada juga 10 basa tiap putarannya. Deoksiribonukleotida penyusun DNA antara lain 2-deoksiadenosin 5-fosfat, 2-deoksiguanosin 5-aksen fosfat, 2-deoksisitidin 5-aksen fosfat, kemudian timidin 5-aksen fosfat. Pada pertemuan kali ini, kita telah membahas asam nukleat, nukleotida, dan nukleosida, gugus fosfat, basa nitrogen, gula pentosa, serta perbedaan DNA dan RNA. Berikut adalah referensi yang dapat digunakan untuk mempelajari lebih lanjut topik ini. Demikianlah pertemuan perkuliahan kita kali ini yang membahas mengenai asam nukleat. Semoga Anda dapat mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih atas perhatian selama mengikuti perkuliahan sesi ini. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Salam sejahtera untuk kita semua.